Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amelia Utami. Saya dari Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan akuntansi, program studi perbankan dan keuangan digital semester 5. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Strategi Perbankan dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. Kita memasuki bagian pendahuluan. Merespon dampak COVID-19 hadir, pemerintah Indonesia secara tegas menerapkan beberapa kebijakan untuk menekan pergerakan publik dan pertemuan besar dalam upayanya untuk menekan penyebaran virus ini. Beberapa di antaranya himbauan untuk lodge in home dan melakukan physical distancing jika terpaksa harus meninggalkan rumah karena hal prinsipil bersifat penting dan mendesak. Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perkembangan faktor internal dan eksternal tersebut muncul seiring dengan perkembangan perbankan selama awal Orde Baru hingga pasca Orde Baru atau era reformasi. Selanjutnya kita memasuki pada pembahasan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada Indonesia diperkirakan akan memicu terjadinya NPL atau peningkatan kredit macet. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti untuk Undang-Undang Nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ketentuan ini terdapat pada pasal 2 POJK yang menyatakan bahwa pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan ini guna untuk mendukung stimulus dari pertumbuhan ekonomi kepada para masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Selanjutnya, kondisi perekonomian turut mengalami kontraksi atau penurunan. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian pada Indonesia mulai awal tahun 2020. Peraturan ini menyebabkan pada meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal ataupun non-formal. Penurunan perekonomian juga menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan oleh perusahaan tidak mampu atau tidak dapat membayarkan upah, atau bisa juga disebut dengan gulung tikar atau bangkrut dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan perekonomian adalah kebijakan fiskal dan juga moneter. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif dari COVID-19. Dari kebijakan tadi juga bertujuan untuk menggerakkan kembali para pelaku usaha atau UMKM. Selanjutnya ada 4 tantangan Bank Sentral untuk menghadapi pasca pandemi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi pada masa sekarang. Yang pertama ada resiliensi, bagaimana upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi agar menjadi kuat dan resiliensi. Yang kedua ada digital, akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional bisa menjadi game changer selama pandemi. Yang ketiga ada influx, perlunya influx terhadap ekonomi dan juga keuangan, contohnya seperti UMKM dan juga sektor pertanian. Yang terakhir ada ekonomi hijau atau green economy, adanya tekanan untuk melakukan ramah lingkungan yang semakin tinggi setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya, strategi terkait Garing Rizal mendorong adanya langkah-langkah sinergis dan kolaboratif peran seluruh pihak untuk meredam efek berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Sementara peran lembaga-lembaga yang sudah tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan ditempuh melalui kebijakan yang sudah mendorong kredit pembiayaan untuk sektor prioritas. Terkait ini, Bank Indonesia telah melakukan reformasi struktural di pasar keuangan, pendalaman pasar keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, dan mendukung upaya pembiayaan bagi ekonomi untuk meredam scaring resiko perekonomian tersebut. Terakhir adalah kesimpulan, kondisi perekonomian turut mengalami kontraksi atau penurunan. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian pada Indonesia awal mula tahun 2020.
Penurunan ekonomi menyebabkan munculnya PHK. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak juga menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ialah kebijakan fiskal dan juga moneter. Sekian dari presentasi esai saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.